Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nurul Nurfa. Di sini aku akan membahas 7 cara mengatasi putus asa yang sering dialami orang-orang. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan di-skip, tonton sampai habis, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, ada 7 cara mengatasi putus asa. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya putus asa. Nah, putus asa itu apa sih? Yaitu suatu emosi atau perasaan dengan berkurangnya harapan, berkurangnya gairah, eh, sehingga kita itu merasa eh, down gitu. Jadi merasa putus asa. Semua orang pernah merasakan termasuk aku gitu. Jadi bagaimana sih cara mengatasinya? Yang sudah pernah dan yang sudah pernah aku rasakan sendiri, yaitu simak 7 cara mengatasi putus asa. Yang pertama adalah menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, setiap masalah, setiap orang di muka bumi ini pasti pernah merasakan yang namanya problem atau masalah. Tidak ada orang yang jalannya selalu mulus, pasti ada kerikil-kerikil. Nah, itu sebagai pemanis dalam kehidupan. Jadi yang pertama adalah menenangkan diri kita terlebih dahulu, membuat kita berpikir positif gitu cara menenangkan diri. Tidak langsung kita mencari solusi, tidak langsung seperti itu, tapi kita usahakan misalnya kita gagal nih dalam suatu tes atau dalam suatu apa, coba kita ambil tindakan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Bisa kita lakukan dengan istirahat atau berdiam diri di kamar. Nah, yang penting kita menenangkan diri terlebih dahulu. Yang kedua adalah lakukan sesuatu yang menjernihkan pikiran. Seperti yang kedua itu lakukan sesuatu yang menjernihkan pikiran. Seperti liburan, kita bisa bertamasya, bisa traveling, bisa melakukan hobi. Nah, itu salah satu untuk menjernihkan pikiran sehingga kita lupa apa-apa aja masalah yang menimpa kita, yang datang sama kita sehingga membuat kita itu putus asanya nggak berlebihan. Jadi buatlah diri kita itu rileks dan merasa terhibur terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jangan lari dari masalah. Ingat saja, kalau misalnya orang-orang Muslim pasti tahu Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya di luar batas kemampuan. Jadi dilarang putus asa karena setiap masalah, cobaan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan lari dari masalah, tapi kita hadapi dan kita berpikir untuk mencari solusi. Misalnya kita gagal dalam tes tahap pertama, tahap ini, kita ulangi sekali lagi. Lalu lakukan introspeksi dan lakukan evaluasi. Apa sih yang salah di aku sehingga aku bisa gagal dalam tes kali ini? Sehingga kita bisa berubah untuk untuk tes selanjutnya apabila dilakukan sekali lagi gitu. Jadi kita bisa dijadikan evaluasi dan kita perbaiki diri sehingga kita nanti bisa bangkit dari rasa keputusasaan kita. Kemudian yang keempat adalah kenali diri kamu, pahami perasaan, kemudian ambil keputusan. Gimana maksudnya adalah kalian itu harus mengenali diri. Misalnya kita gini, misalnya aku nih tes ini gagal. Nah, berarti itu udah kita melakukan berulang-ulang kali. Bisa jadi kita nggak cocok di bidang tersebut. Jadi kita kenali diri kita sendiri. Sama contohnya aku kenali diri aku. Apa sih yang membuat aku senang? Apa sih yang membuat aku bahagia? Yang cocok di diri aku, yang cocok di kepribadian aku. Nah, kalian temukan jati diri kalian. Sehingga
kalian tahu nanti itu bakal terbaik atau tidak gitu. Jadi kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga kalau misalnya tidak mengulangi kesalahan yang sama, pasti nanti suatu saat sukses dan tidak putus asa. Oke, yang kelima, coba belajar menerima kondisi yang tidak bisa dirubah atau kata lain, coba menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ingat saja yang namanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Dan yang namanya itu sudah menjadi takdir kita, itu tidak akan pernah berubah, tetap menjadi takdir kita. Jadi tidak usah takut karena sesuatu yang terjadi pada kita adalah yang terbaik menurut Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah itu telah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sehingga cobalah untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa berusaha di bagian lain, di bidang lain gitu. Selanjutnya lakukan olahraga. Karena misalnya kita putus asa itu kan bawaannya stres, mumet atau apa gitu. Coba bawa rileks, bawa olahraga, keluar keringat, keluarkan unek-unek gitu. Nah, itu salah satu solusi atau cara mengatasi putus asa. Dan yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah tingkatkan rasa syukur kemudian berserah diri. Tidak ada kata selain syukur kalau kita mudah berputus asa. Karena rasa syukur itu kembali lagi ke awal. Karena kembali lagi nih, kayaknya memang ini bukan yang terbaik untuk aku. Nanti pasti ada hikmahnya. Oh iya, bersyukur ya, ternyata memang kalau seandainya aku begini, pasti keadaannya begini. Jadi coba rasanya bersyukur. Misalnya contohnya gini. Coba kalau contohnya misalnya kita terlambat naik pesawat nih. Putus asa padahal aku ada urusan penting di sana, tapi kita ketinggalan pesawat. Nah, dapat kabar bahwa pesawat yang akan kita naiki itu jatuh. Nah, berarti kan kita dari putusasaan kita itu, kita mulai bersyukur dan menerima takdir dari Allah, tapi kita selamat dari kejadian tersebut. Berarti Allah tahu yang terbaik buat kita gitu ya teman-teman. Oke, rangkumannya adalah ada 7 cara mengatasi putus asa, dan yang pertama aku rangkum adalah menenangkan diri. Yang kedua adalah lakukan sesuatu untuk menjernihkan pikiran, liburan, dan coba berpikir tentang lihat orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu tidak langsung enak, tidak ada jalannya mulus, pasti ada kerikil-kerikil yang dilewatinya. Pasti ada yang merintis, tidak ada yang langsung berada di atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan lari dari masalah, karena semua orang pasti punya masalah. Yang keempat adalah kenali diri Anda, pahami perasaan, kenali jati diri Anda, apa yang terbaik untuk diri Anda. Yang kelima adalah coba belajar menerima kondisi yang tidak bisa diubah lagi, atau menerima keadaan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah olahraga. Yang ketujuh adalah tingkatkan rasa syukur serta kemudian berserah diri kepada Allah. Ingat, Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan Allah akan memberikan sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi, bersyukur dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik untuk aku, kita semua yang menonton, dan semoga video ini supaya berkembang. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.